Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Selamat datang kembali kita bertemu pada mata kuliah perdagangan internasional. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai biaya transportasi dan komoditas dan konteks perdagangan internasional. Jadi topik ini dikaitkan dengan teori Hexer dan Ohlin, di mana salah satu asumsi dari teori Hexer dan Ohlin itu tidak ada biaya transportasi. Jadi tidak ada biaya transportasi. Artinya apa? Artinya perdagangan internasional antara satu negara dengan negara lain itu semata-mata ditentukan oleh kelimpahan faktor produksi dan intensitas penggunaan faktor produksi. Dan itulah yang menentukan keunggulan komparatif satu negara dengan negara lain. Jadi kalau ada satu negara mempunyai kelimpahan faktor produksi tenaga kerja misalnya, maka negara itu akan memproduksi banyak komoditas yang banyak menggunakan tenaga kerja. Dan disitulah dia mempunyai keunggulan komparatif. Dan disitulah nanti yang akan menentukan bagaimana pola perdagangan internasional dengan negara lain. Demikian juga negara yang melimpah modal, maka dia akan intensif menghasilkan produk yang banyak menggunakan modal, atau istilahnya padat modal. Dan disitulah negara itu mempunyai keunggulan komparatif pada produk tersebut. Nah, di sini diasumsikan bahwa tidak ada biaya transportasi. Artinya apa? Artinya antara negara satu dengan negara mitra dagang itu berdekatan, ya, berdekatan. Jadi bersampingan. Jadi artinya sama sekali biaya transportasi adalah nol. Jadi saya kira ini asumsi yang sangat tidak realistis ya. Tapi mengapa teori Hexer dan Ohlin mengasumsikan tidak ada biaya transportasi biar permasalahannya menjadi lebih sederhana, sehingga bisa menjelaskan bagaimana pola perdagangan antar negara, pola perdagangan internasional itu benar-benar ditentukan oleh faktor endowment dan intensitas penggunaan faktor. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kalau kemudian ada biaya transportasi. Artinya bahwa negara A dan negara B itu dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh. Artinya untuk mengirimkan barang itu membutuhkan biaya transportasi. Apakah perbedaan keunggulan komparatif yang berbasis pada perbedaan faktor produksi, kelimpahan faktor produksi, itu akan menentukan pola perdagangan. Nah, disinilah maka kemudian kita akan menjelaskan bahwa perbedaan jarak atau jarak yang cukup jauh antara satu negara dengan negara lain itu akan bisa menentukan bagaimana pola perdagangan antara satu negara dengan negara lain. Jadi nanti ada istilah namanya barang yang diperdagangkan, ya, tradable goods, ya, dan barang yang tidak diperdagangkan, untradable goods. Jadi tidak selalu perbedaan harga antara satu negara dengan negara lain itu kemudian mendorong negara itu melakukan perdagangan. Kalau apa? Kalau biaya transportasinya itu jauh lebih mahal daripada perbedaan harga tersebut. Dan sebaliknya, perbedaan harga antara satu negara dengan negara lain yang disebabkan karena perbedaan keunggulan komparatif tadi, itu akan bisa mendorong transaksi perdagangan manakala biaya transportasi, biaya untuk mengirim barang dari negara eksportir ke negara importir, itu relatif lebih sedikit, lebih kecil daripada perbedaan harga tersebut. Jadi di sini biaya transportasi ya dalam konteks perdagangan internasional adalah satu komponen yang sangat penting. Sama pentingnya dengan persoalan teknologi. Karena apa? Karena kita tahu ya bahwa namanya transportasi ini kan membutuhkan biaya. Di sana ada biaya, di sana ada risiko ya yang kemudian diakumulasikan dalam bentuk biaya. Nah, biaya inilah yang nanti akan menentukan apakah barang itu nanti akan ditransaksikan
Apakah negara-negara akan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Nah, begitu. Jadi biaya transportasi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan proses transportasi. Nah, biaya transportasi ini memberikan pengaruh langsung yang sangat besar terhadap perdagangan internasional. Jadi, tidak selalu perbedaan harga itu akan mendorong perdagangan. Ya. Kita lihat bagaimana biaya transportasinya. Jadi, biaya transportasi itu sangat penting. Ya, kita ambil contoh aja misalnya. Misalnya perbedaan harga beras di mana? Di India dengan di Indonesia. Ya. Perbedaannya katakanlah 1 kilo itu Rp5.000 kalau pakai mata uang rupiah. Maka perbedaan harga antara harga beras di India yang lebih murah Rp5.000 dibandingkan dengan di Indonesia, itu tidak otomatis kemudian India akan mengekspor beras ke Indonesia. Apa sebabnya? Karena kita lihat kemudian bagaimana dengan biaya transportasi. Bisa jadi mungkin Indonesia lebih prefer ya mengimpor beras tidak dari India, tapi mungkin dari Vietnam atau dari Thailand atau dari Burma yang ternyata lebih dekat karena ini kaitannya dengan biaya transportasi. Jadi disinilah kemudian teori Hexer dan Ohlin menjadi lebih realistis karena apa? Karena di sana memasukkan komponen biaya transportasi. Nah, di sini termasuk komponen dari biaya transportasi adalah termasuk biaya pengiriman, biaya pergudangan, biaya bongkar muat, premi asuransi, beban bunga selama barang dalam perjalanan, dan sebagainya. Ini adalah komponen-komponen yang yang menjadi satu paket ya. Bagaimana barang itu bisa dikirimkan dari satu negara ke negara lain. Jadi barang itu melewati batas negara, maka di sana harus dipenuhi beberapa komponen-komponen ya, termasuk perizinan ya, surat-surat dokumen-dokumen ekspor impor dan biaya-biaya yang menyertainya harus lengkap sana. Dan itu dalam konteks perdagangan itu semuanya termasuk dalam satu istilah namanya biaya transportasi. Nah, di sini biaya yang menanggung ya, pihak yang menanggung biaya di sini adalah bisa pengguna ya, atau pemilik sistem atau pemerintah atau daerah atau non pemakai. Jadi tergantung perjanjiannya. Nanti siapa yang menanggung biaya transportasi ya, bongkar muat dan sebagainya. Jadi ada istilah namanya free on board ya, dan FIB ya, dan sebagainya. Ya, itu penjelasan tersendiri kaitannya dengan ekspor impor. Baik, saya kira demikian ya, materi kita pada kesempatan ini. Jadi sampai di sini materi kita tentang perdagangan internasional kaitannya dengan teori Hexer dan Ohlin itu sudah cukup lengkap ya, di mana sudah memasukkan tentang perbedaan harga yang dimasukkan di dalam di situ komponen biaya transportasi. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.